desain untuk tempat belajar, tempat bertumbuh, tempat berproses bersama antara saya dan anak yang saya harapkan bisa menciptakan momen-momen berharga antara saya sama Gazi dan memori-memori baik yang nanti akan dia ingat ke depannya. Ini untuk ditanam lagi gitu Gazi ya? Untuk ditanam lagi. Jadi saya pengen ada aktivitas antara saya sama anak itu yang memang quality time ya berdua, karena kan memang kita waktunya jarang bareng nih, paling Sabtu Minggu. Nah itu aktivitas apa sih yang asyik dan bakal dia ingat sampai ke depan-depannya. Saya tuh punya misi sederhana, pengen bisa berharvest moon pria di tengah kesibukan sebagai ibu pekerja gitu. Mau kejedot tadi. Oh iya? Tadi aku mau kejedot tahu. Oh iya. Hari ini kita panen apa ya? Okra yuk. Yuk. Yang coklat. Yang coklat emang bisa dipanen? Oh iya, udah banyak ya yang udah tua ya. Nah, ini taruh sini ya. Saya Nabila, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai banker. Kesibukan sehari-hari tentunya ngantor, terus ngantar anak sekolah, sama kalau Sabtu Minggu biasanya berkebun. Tepuk tangan. Hari ini lagi panen long okra sama Gazi, ya Gazi ya? Longpot okra. Longpot okra, oh ibu salah ya? Nih panjang banget ya, kayak mainan pedang-pedangan Gazi. Atau kayak monster. Hah? Monster okra? Kegiatan panen-panen adalah kegiatan yang paling ibu dan Gazi suka, ya Gazi ya? Nih ibu tambahin lagi Kan pedang ini Gazi. kayak cabe. Iya kayak cabai, tunjukin, yeay. Tembak. Ya, emang sebenarnya dari kecil itu seneng sih sama aktivitas berkebun. Berkebun cuma memang secara virtual aja, karena kan aku suka main game Harvest Moon, waktu itu PlayStation ya, Harvest Moon PS1. Sama kalau di Facebook tuh ada game juga Farmville. Nah kebetulan anakku itu sekarang dia memasuki fase usia dimana dia suka main game. Jadi saya kepikiran juga buat gimana kalau mengkolaborasikan game masa kecil saya dengan kehidupan nyata dia sekarang gitu. Jadi saya pengen membuat aktivitas itu yang memorable dan insya Allah bermanfaat juga buat kehidupan dia di masa mendatang. Gitu. Pakai tangan satu bisa. Oh iya. Ini gampang. Jadi saya pengen ada aktivitas antara saya sama anak itu yang memang quality time ya berdua, karena kan memang kita waktunya jarang bareng nih, paling Sabtu Minggu. Nah itu aktivitas apa sih yang asyik dan bakal dia ingat sampai ke depan-depannya gitu. Sekarang waktunya kita panen sayur usulan Gazi. Yeay. Ke situ ya. Nah, yang ini sayur kesukaan Gazi. Ibu selalu tanam di kebun karena Gazi paling suka makan sayur. Dia paling suka makan selada. Petik-petik adalah kegiatan favorit ibu dan Gazi. Karena kita tanam semua tanaman ini berdua, makanya kita biasa panen berdua. Nih sama kan kayak rambut Gazi, kiwi.
Kalau dari usia memang saya itu masih masuk gen milenial. Nah, cuma memang dari awal saya merasa agak ini juga ya, aneh juga ya ketika beli pot itu saya bertemunya dengan orang-orang yang mungkin seusia dengan ayah ibu saya gitu ya, kaum baby boomers yang biasanya suka tanaman. Tapi nggak tahu kenapa saya memang tertarik sih dengan aktivitas berkebun itu. Saya tuh punya misi sederhana, pengen bisa berharvest moon ria di tengah kesibukan sebagai ibu pekerja gitu. Kebetulan saya tuh orangnya introvert. Nah, saya introvert memang bagi orang yang introvert itu menyendiri itu memang jadi satu hal yang bisa untuk healing, untuk recharge energi gitu. Jadi saya ngerasa berkebun itu suatu aktivitas yang memang pas banget nih, sempurna banget nih buat seorang introvert. Setelah 5 hari kerja itu saya berkutat mau nggak mau harus dipaksa untuk berinteraksi sama banyak orang ya karena kegiatan di kantor. Terus juga tekanan dari pekerjaan, dari atasan atau sama rekan pegawai. Nah, akhirnya di akhir pekan itu saya bisa meluangkan waktu untuk diri saya sendiri gitu. Untuk recharge energi saya yang udah habis dari Senin sampai Jumat. Nah, buat saya kenapa berkebun itu sempurna? Itu karena berkebun itu menawarkan ketenangan. Kemudian juga kita itu bisa stress release dengan tanpa harus banyak interaksi sosial gitu sama manusia. Nah, ini ada daun bawang nggak sih? Bos pertama kita. Tangan dua sayang. Itu Kan berat, gampang. itu berat. Ini soalnya gampang nih kalahinnya, rajinnya. Oh iya. Wah. Gampang banget. Wah, gede banget. Di Banyumas makanan khasnya itu mendoan. Mendoan adalah tempe yang digoreng setengah matang dengan taburan daun bawang. Makanya di kebun Gasi itu selalu ibu tanam daun bawang supaya Gasi bisa makan mendoan setiap hari. Ini bos kedua kita. Ini Gasi mau petik lagi nggak? Kita kan butuh banyak buat bikin mendoan. Iya. Kan nanti kita mau bikin doan. Saya itu menerapkan sistem berkebun secara organik. Kenapa organik? Ya tentunya karena kodrat saya sebagai ibu ya, pengen memberikan yang terbaik buat anak dan buat keluarga. Dengan berkebun secara organik, itu tentu menghindarkan kita dari penggunaan zat-zat yang memang nggak bagus nih, yang memang mungkin berdampak dan berbahaya buat tubuh. Wow, ada berapa tuh? Dua, Duh, satu lagi. 3. Ya. Jadi kan kita pengennya hidup sehat. Nah, kenapa nggak kita upayakan semuanya itu dari yang baik-baik juga. Nah, apalagi di kebun ini juga jadi tempat buat saya sama anak saya main-main buat berinteraksi gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau kebaikan yang ada di kebun ini bisa kita jaga, bisa terus berlangsung sampai lama gitu ya. Jadi tanah yang memang ada bisa terus bertahan tetap baik sampai ke depannya sehingga apapun nanti kegiatan yang saya lakukan bersama anak di kebun itu semuanya baik gitu, nggak ada zat-zat atau bahan-bahan yang memang nggak baik buat tubuh. Wah, Long Lufa. Aku seneng banget Long Lufa aku berubah. Berbuah. Iya, dulunya kan kecil. Panjang ya Gezi? Sama tangan ibu panjang mana Gezi? Long Lufa. Long Lufa itu yang paling hebat deh kayaknya monsternya. Iya. Coba Gezi kita dengerin suaranya. Gezi coba denger deh suaranya. Iya. Lucu banget. Yuk kita ambil ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Gampang banget dia ternyata ngalahin bos pertama kita. Wow, sama tangan Gezi panjang mana? Berat tau? Oh berat. Wah, panjang banget. Ini mah kayak ular. Iya. Nah, Long Lufa ini biasa kita kenal dengan sebutan Kepalanya. oyong. Ibu tanam Long Lufa karena dia itu unik. Iya, sangat karena itu. panjang dan berbeda sama oyong yang biasa kita Iya, temui aku di suka Long Lufa. pasaran. Soalnya dia keren. Oh iya, Bisa nembak. pada saat
masih muda, long lova ini bisa kita masak seperti dicampur misoa atau dimasak tumis-tumis. Tapi kalau udah tua dan kering biasanya bagian dalamnya bisa kita gunakan untuk spons cuci piring. Lumayan, nggak usah beli. Oke sih, panen kita kayaknya udah cukup nih. Kita masak yuk. Ayo. Yuk, kita bikin mendoan. Kayaknya ibu duluan yang jalan deh, soalnya Oke. aku mau lewat sini. Yuk, kita masak dulu yuk. Nih, ambil dulu daun bawangnya. Kita potong. Jadi yang potong. Dibantuin ya. Potong ya. Memang awalnya itu saya pengen ngajarin anak itu sabar gitu. Karena kan kalau kita berkebun kita tuh harus benar-benar sabar ya. Karena banyak kendala yang dihadapi, prosesnya juga nggak gampang. Ada banyak hal yang harus dilalui. Saya juga pengen ngajarin anak saya bahwa semua itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Sama halnya kayak makanan atau sayur yang dia makan. Ya, sayur yang dia makan itu awalnya dari apa sih? Dari biji. Biji itu nanti tumbuh dan berkembang dan harus dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga nanti bisa jadi bahan yang siap diolah sampai nantinya dia makan. Saya pengen dia itu belajar sabar dan belajar untuk menghargai proses. Dengan saya ajarkan berkebun, nanti dia akan belajar, oh ternyata nggak gampang ya buat menumbuhkan atau buat menghadirkan sayur buat kita makan. Ya. Jadi memang panjang nih perjuangannya, banyak juga kendala yang harus dihadapi. Kayak misalnya hama. Nah itu saya pengennya dia itu jadi lebih menghargai proses gitu. Jadi sama menghargai apa yang ada, apa yang bisa dia makan gitu. Jadi lebih bersyukur gitu. Sobek, otaknya dulu dicepot. Otak. Iya, iya. Ini zombie deh kayaknya. Ya, Enak kok ya? wah, ke kebun. Desi, ini bantuin ibu. Gazi, ih bagus Gazi kebantuan ibu ya, siramin tanaman ya. Coba sayang, yang itu sayang. Kalau kebun saya sendiri itu memang dia karena untuk skala rumahan memang ini ya jauh lah dari kata sempurna. Memang saya memang membangun
apa ya, learning by doing ya. Learning by doing, membangun juga kita sambil belajar. Anak saya juga belajar. Nah, kita bangun bareng-bareng kebun ini. Jadi memang banyak lah, mungkin masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus disempurnakan. Tapi buat saya itu nggak masalah ya, karena kan memang kebun ini didesain untuk tempat belajar, tempat bertumbuh, tempat berproses bersama antara saya dan anak, yang saya harapkan bisa menciptakan momen-momen berharga antara saya sama Gazi dan memori-memori baik yang nanti akan dia ingat ke depannya. Ibu ada bekicot. Aduh, bekicotnya gak sih? Aduh, ada bekicotnya. Ibu ambil dulu, Jangan aku. Jangan ibu disiram. Bekicotnya. Disiram. Oke deh. Ini kita buang aja apa? Mau dipelihara? Kita tembak aja. Biar dia berkumpul bareng keluarganya ya. Oke deh. Nah, hidup tenang di sini ya. Dah. Sejak berkebun itu memang Gazi itu jadi lebih banyak mengenal hal-hal yang mungkin tadinya nggak dia kenal ya. Kayak misalkan ulet gitu kan, kapan lagi kita ketemu ulet ya, mau nggak mau tuh di kebun dia bisa ketemu ulet, bekicot, terus kadang ada kupu-kupu juga. Nah itu terus belalang, itu dia bisa explore ya, bisa explore yang ada di kebun gitu. Jadi tahu, oh ternyata belalang ini ikut makan daun, atau enggak ibu ini siput-siputnya itu ganggu loh, ternyata dia tuh suka makanin daun ibu. Dia jadi lebih banyak tahu sih terkait dengan lingkungan. Terus juga dia memang jadi lebih banyak tahu jenis sayuran. Apa itu? Oh ini yang tadi ya, daun pisang ya. Tumbuh sehat ya, biar bisa dibikin mendoan. Gazi sini Gazi, bantu ibu yuk. Sini, bantu ibu. Lihat nih, ada apa nih? Masa tadi ibu menemukan ada cacing? Coba sini. Nih, yang hewan yang merusak tanaman kita. Hama. Iya, kalau cacing itu bukan hama. Cacing beda sama bekicot. Kalau bekicot dia hama. Jadi dia bikin tanaman kita jadi rusak. Buat saya dengan adanya berkebun ini, saya juga selain buat healing, buat terapi kepribadian ya, saya juga bisa kumpul menguatkan bonding saya dengan anak. Karena kan anak ikut serta nih, bantu saya ngurus di kebun. Walaupun cuma sekedar petik-petik atau mainan air aja. Itu menurut saya itu udah luar biasa sih. Bikin apa ya, dianya juga happy, saya juga happy gitu. Apalagi karena aktivitas berkebun yang kita lakukan itu kan biasanya Sabtu dan Minggu. Sementara hari libur itu biasanya anak itu malas mandi. Nah kadang memang ini jadi pancingan saya buat ngajak anak saya gimana biar dia mau mandi. Biar jadi mandi pagi itu nggak jadi sesuatu hal yang malesin gitu. Jadi justru jadi sesuatu yang menyenangkan. Karena kan kalau kita ngajak anak berkebun itu mau nggak mau nanti kan kotor. Dengan kotor itu nanti sekalian tuh siram-siram
sekalian saya mandiin tuh di kebun sekalian. Jadi dia jadi mau mandi tanpa kita harus maksa-maksa, tanpa kita harus repot-repot. Jadi dia tetap happy gitu. Kalau untuk perlakuan organiknya itu kita mulai dari pupuk ya. Pupuk yang kita gunakan itu pupuk POC khusus buah dan khusus sayur, ada juga yang khusus bunga. Selain itu kita juga pakai pupuk kompos ya, pupuk kandang, pupuk kompos yang dari daun-daun kering atau bekas-bekas pruning itu biasanya saya kumpulin, saya masukin kompos bag. Nah itu nanti bisa setelah lama bisa membusuk terus kita jadikan pupuk atau campuran buat media tanam. Nah gitu. Terus selain pupuk kita juga pakai pestisida. Pestisidanya juga alami juga. Dari biasanya kita pakai rendaman kulit bawang merah. Semprotin ke tanaman-tanaman. Biasanya kalau aku semprot sekitar 2 harian sekali. Jadi nggak cuma rendaman kulit bawang, biasanya aku kombinasiin juga ganti-gantian sama neem oil. Buat ibu-ibu di luar sana yang memang masih aktif bekerja tapi punya cita-cita buat berkebun, nggak apa-apa banget, nggak usah khawatir. Kita bisa banget tetap merealisasikan berkebun tapi tetap dengan menjadi wanita pekerja. Kita bisa sempatkan waktu untuk sekedar mupuk atau siram-siram tanaman itu di pagi hari. Selanjutnya kita juga bisa melibatkan anggota keluarga yang mungkin ada atau stay di rumah buat ceki-ceki tanaman kita setiap harinya. Kemudian bisa kita kumpulkan nih aktivitas-aktivitas berat seperti pruning atau pindah tanam atau panen-panen itu di akhir pekan gitu. Jadi memang nggak apa-apa banget, nggak usah ragu. Nggak usah cuma lihat-lihat scroll Instagram, langsung aja deh coba eksekusi. Jadi memang semakin banyak kita bereksperimen, akan semakin banyak experience yang kita dapat. Harapan saya aktivitas berkebun saya ini bisa memberikan inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana untuk tetap bisa berkarya, terus menciptakan ketahanan pangan buat keluarga dan menciptakan momen-momen manis dan berharga bersama mereka.